Ikan tuh kan kadang kita mudah lepasinnya di mulut doang ya. Iya. Kali ikan selonto ini dia nyedot sampai ke ginjal-ginjalnya. Sampai gitu. ke ginjal-ginjal. Iya. Jadi ketika dapat susah ini dilepasin itu susah. Jadi kayak kita benci dengan ikan ini karena ikan ini. Kita benci. Iya, kami benci dengan ikan selonto gitu waktu itu. Nah, setelah 2017, nah inilah awal mulanya terbentuk Selontok Fish. 2017. 2 tahun abis dari Iya, mulai itu ya? belajar. Awalnya aku sendirian, setelah itu aku ngajak makhluk mitologi bernama Madon. Tahu lagi. Itu yang giginya agak kelang itu ya? Iya betul. Penyakit yang sangat lumrah bagi seorang content creator. Betul lagi. Konsistensi. Itu yang susah dijaga kadang. Halo, selamat datang di podcast Kata Bersama episode ketiga. Hari ini kita kedatangan salah satu konten creator Palembang ya. Ini suhu gua juga nih. Udah lama juga gua ngeliatin di story-story di feed-feednya kayaknya orangnya seru sih. Kita langsung aja ya, kita present. Ini dia Iqbal Ramadan. Bukan dong. Bukan. Iqbal Kibul. Boleh dong tepuk tangan dong. Halo semuanya. Salam kenal Kak. Oke, ini kita langsung aja ya. Mungkin sebelum jauh aku mau nanya, ini kan Iqbal Kibul ya. Aku ngeliat di Instagram namanya Iqbal Kibul. Kenapa sih namanya Iqbal Kibul? Tapi Iqbal Kibulnya pakai Q ya, Iya. jangan pakai K. Jadi itu penyebutannya gimana? Iqbal Kibul. Enggak. Huruf Q itu keren menurut aku. Keren ya? Iya keren huruf Q. Huruf Q itu diperuntukkan untuk nama Iqbal. Kalau Iqbal pakai K itu enggak keren menurut aku. Oh gitu. K itu untuk apa namanya? Kusmana. Oh, Kusuma. Bener. Kalau Iqbal tuh harus pakai Q. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya teman-teman nama Iqbal itu ganti pakai Q. Nah, pakai Q. Satu huruf aja diganti. Iya. Itu kenapa tuh? Kalau dari nama Kibul ya. Iya, Kibul. Nah, Kibul itu sebenarnya nama panggilan dari kecil sebenarnya. Oke. Jadi kayak sapaan akrab karena dulu kita tuh biasa kan kalau misalnya anak kecil tuh dibilang kalau agak gemuk itu dibilang gembul gitu kan. Nah, kalau aku tuh Kibul gitu. Jadi kayak Kibul sini dong gitu-gitu. Nama kecil ya? Nama Aku kecil. kira itu kayak, sering ngibulin ini. Ya itu Bukan. termasuk Oh sih termasuk juga sebenarnya. tuh ya? Termasuk juga. Ngibulin anak kecil ya. Tapi nama aslinya siapa? Nama aslinya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Oh, ini pasti teman-teman yang lagi nonton tahu juga ya. Mungkin sering ada di FYP gitu ya. Ini main di semua lini kan? Iya, di sebuah platform. Iya, ada TikTok. Instagram dan juga YouTube. Sebenarnya lebih fokusnya di YouTube dan YouTube Short ya, bukan Iya, YouTube iya. yang long form, yang short. Iya. Jadi ini teman-teman kalau misalnya belum tahu Iqbal Kibul, bisa dilihat aja di Instagram ya. Karena ini kalau misalnya kita ngelihat konten-kontennya seru-seru banget ya. Sering FYP dan viewersnya juga lumayan ya. Alhamdulillah. Lumayan ya. Tapi ini bukan Iqbal Kibul ya, tapi konten yang Selontok Fish. Oh gitu? Ya sebenarnya. Oh jadi maksudnya itu dibedain atau gimana tuh? Jadi Selontok Fish itu adalah aku yang kaptennya gitu, aku yang memimpin grup content creator ini yang mana emang fokusnya sekarang lagi di situ. Jadi ini kalau misalnya kayak nyari brand dan lain-lain, ini masuknya kemana? Selontok Fish? Selontok Fish. Oh Iqbal Kibul untuk apa nih? Iqbal Kibul tuh brand pribadi sebenarnya. Oh, brand untuk pribadi. sendiri yang sebenarnya belum konten sih. Ada ceritanya kenapa akhirnya ini. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Tapi ini sebelum jauh ya. Awal mula Kak Iqbal nih ya. Kayak mulai di media sosial itu tahun berapa itu? Ya, jadi awal banget itu tahun 2015. Waktu itu lagi marak banget konten Pitgram. Oke, Pitgram ya, zaman-zaman Iya. Indo Pitgram gitu kan. Itu video yang kalau nggak salah itu durasinya cuma 15 detik. Oke. Tapi bisa memberikan informasi yang mungkin informasi yang keren ataupun video-video lucu gitu. Yang paling legend tuh ya banyak ya, ada kalau Kak Pascal tahu ada namanya Chandra Leo, Kevin Anggara, rombongan Indo Pitgram itu. Tapi sempet sih dulu pas masa-masa SMA itu Pitgram masih juga hot Seliweran juga tuh. ya? Iya. Pitgram kan video Instagram kan itu kan. namanya. Itu juga ada komunitasnya juga kalau nggak salah. Iya, di Palembang pun ada namanya Palpitgram. Setiap kota juga ada komunitasnya gitu. Oke, Dan dan pusatnya Indo Pitgram. Iya. Itu awal mula pertama-tama tuh ya. Pitgram itu kontennya tentang apa tuh? Ya, jadi gini, awalnya aku tuh nonton Pitgram itu awalnya tuh terhibur karena kebanyakan dulu Pitgram tuh video-video lucu. Jadi aku terhibur dan pada saat itu aku tuh merasa aku penasaran gimana sih orang ini buat ini gitu. Gimana sih orang ini buat video kayak gini, gimana ngeditnya, gimana ngerekamnya dan lain-lain. Akhirnya aku belajar secara otodidak ya di YouTube bagaimana cara mengedit video. Awalnya ya pakai HP gitu kalau ngerekam kan. Akhirnya aku coba-coba buat sendiri.
Terus ternyata wah seru nih. Iya. Dulu aku dulu kan orang-orang tuh bikin video ya biar terkenal. Betul. Ataupun biar. Masa sih tapi nggak ada sama sekali, wah aku pengen lagi kayak terkenal gitu. Enggak, sumpah. Serius? Waktu awal banget. Wow. Karena awal banget tuh aku cuman penasaran dengan belajarnya gitu. Belajar berkaryanya gitu. Kayak awal buat cerita, terus juga jadi pemerannya. Kadang juga bahkan aku jadi pemeran yang aku butuh karakter ibu-ibu, aku pakai jilbab dulu. Oh gitu ya? Iya awal-awal. Sekarang kalian bisa masih tonton videonya. Ada di Masih ada? Masih ada, aku nggak hapus karena ya biar orang tahu progresku gimana gitu dari awal kan. Oh artinya mulai pertama kali itu memang dari Instagram ya? Dari Instagram. Atau dari Instagram masuk ke ada kan Musical.ly dulu. Iya, aku enggak itu. Enggak ya? Enggak. Kenapa? Kayaknya aku enggak seeksis itu ya. Ya kayak gini. Aku kira alay nih, enggak ya. Enggak ya. Tergantung perspektif sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau lanjut boleh ya? Lanjut dong. Jadi setelah aku belajar akhirnya aku bikinnya sendirian. Terus sama teman-teman SMA ternyata ketagihan nih gue buatnya, gue buat ceritanya. Ngedit videonya terutama gitu. Rekamnya pakai HP gitu kan dulu. Nah setelah bertahun-tahun dari 2015, 16 tetap aku konsisten. Tapi nggak rajin-rajin amat sih. Nah setelah 2017, nah inilah awal mulanya terbentuk Slontok Fish. 2017. 2 tahun abis dari mulai itu ya? Belajar, awalnya aku sendirian. Setelah itu aku ngajak makhluk mitologi bernama Madon. Tahu lagi. Itu yang giginya agak kelang itu ya? Iya betul. Nah, jadi setelah ngajak beliau, ternyata followers pada saat itu, alhamdulillah waktu itu aku dapat 3.000 followers kemarin. Dapat 3.000 followers dan ketika aku ngajak Madon, ternyata videonya itu kalau sekarang istilahnya itu viral. Oh serius? Iya, dari mulai ngikut ada Madon? Enggak, awalnya Madon beberapa video setelah itu viral sudah itu. Oh, gitu. Beberapa video ngajak Madon. Akhirnya aku jadiin Madon karakter utama di konten aku Iqbal Kibul. Tetapi sebenarnya ini adalah cukup agak salah ya karena nama Instagramnya Iqbal Kibul tapi yang terkenalnya Madon. Oh gitu. Karena aku sibuk di belakang layar gitu. Iya sih ya. Sibuk ngerekam, sibuk buat cerita. Ya sama dengan Madon pemeran juga, aku pemeran aktornya juga di konten. Talent lah ya Madon ya? Iya talent. Tapi orang-orang tuh lebih ke spotlightnya si Madon. Iya. Karena biasanya Gua nggak tahu ya kalau ini juga relate atau enggak. Kalau misalnya kita tahu kayak sketsa-sketsa itu ada biasanya orang yang penyerang, ada yang kayak jadi apa ya, jadi jokernya. Yeah. Nah Madon itu jadi jokernya kan. Betul, jadi punchline. Betul. Jadi punchline-nya. Yeah. Jadi lu tuh yang kayak ngasih umpan-umpan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau nggak ada Madon, aku sebenarnya bisa aja. Okay. Kalau nggak ada aku, Madon juga bisa apa gitu. Jadi kami saling ada simbiosis mutualisme lah gitu kan. Jadi aku punya ide nakal aku. Terkadang aku misalnya ada video-video atau konten-konten yang ada adegan sial atau kayak jatuh dan lain-lain, di akunya kurang lucu. Ketika Madon yang jadi pemerannya ternyata lucu banget gitu. Madon kebantu ini ya? Iya. Kebantu. Face-nya gitu kan, unik banget. Lucu. Iya. Oh itu kalau boleh tahu awal mula nih ya? Awal mula device yang digunain itu apa itu? Awal mula banget tuh, boleh disebut mereknya nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak mereknya? Boleh aja ya. HP-nya dulu pakai HP Oppo Neo 3. Setelah itu transformasi ke Samsung J5. Oh, HP. Masih Android ya? Iya, dulu zaman 2015 kan. Okay. Setelah itu pindah, akhirnya aku juga belajar di YouTube bagaimana mengoperasikan kamera. Di situ juga aku belajar kamera dan dijadiin untuk alat untuk syuting konten juga. Okay. Aku pakai Canon 600D dulu tuh. Oh. Canon 600D dan dicolok Micro D dulu tuh. Itu gimana? Beli kamera itu dari hasil kah? Atau nabung gitu? Nabung sebenarnya. Nabung ya? Yeah. Belum ada hasil ya dulu ya? Belum ada hasil. Yeah. Bahkan ya karena dulu nggak ngarep ya kayak dapat uang dari konten tuh nggak, emang pure belajar banget di konten itu awalnya. Artinya kalau misalnya ada teman-teman yang mau baru mulai gitu ya, salah banget ya kalau udah awal niatnya kayak pengen dapat duit gitu. Harusnya mulai aja dulu gitu ya. Betul. Kecuali kalian anak orang kaya ya, jadi kalian udah punya support semua. Ya. Jadi kalau kalian udah punya modal, udah mau buat yang langsung berpikir seperti itu atau untuk investasi sebenarnya bisa aja. Iya, boleh juga sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pemula yang nggak punya apa-apa gitu, yang mau belajarnya awalnya, kadang kan orang pikir tuh harus punya kamera yang bagus dulu, harus punya mic yang bagus dulu. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya kalau sekarang apalagi udah zaman iPhone ya. Yap. Jadi ya seluruhnya tuh
ada di sana gitu. Mau ngerekam lewat itu, ngeditnya langsung juga lewat HP. Sebenarnya sekarang udah mulai enak karena resolusi sekarang udah bagus-bagus banget HP, bahkan bukan iPhone doang ya. Android sekarang juga udah bagus, resolusinya 1080p. Kalau dulu kan HP zaman dulu paling kenceng ya 480, 720. Pasti ngerti nggak resolusi? Ngerti ya? Ngerti sih. Ngerti ya? Ngerti Penonton sih. pasti ngerti beberapa, Ngerti sih. apalagi kru ngerti ya sih. Ya resolusi Tahu banget ya, lu juga termasuk orang yang di belakang layar dong. Iya, memang bahkan sampai sekarang pun masih di belakang layar, meskipun ya di depan layar masih eksis gitu. Karena aku karakter juga kan gitu di dalam konten itu. Jadi ya sekarang bisa dikatakan kalau mau mulai setidaknya ya bersyukur sih lebih karena Dipas sekarang udah keren-keren banget sebenarnya, udah memadai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya nih awal mula isi konten Iqbal Kibul ya di Selontok Peace juga, itu awalnya apa tuh? Konten pertama kali ceritanya atau gimana? Apa jenis kontennya? Kita kan biasanya kalau misalnya bikin konten tuh ya, ada yang kayak isinya tuh pengen edukasi nih atau konten yang kayak komedi nih. Nah itu awalnya apa tuh? Kalau dulu kan memang aku udah bilang tadi Pigram ya. Jadi Pigram tuh kebanyakan dulu sketsa. Sketsa ya? Sketsa komedi gitu. Jadi ya dulu tuh aku buat sketsa komedi tapi bahasa Palembang. Nah, aku ngangkat bahasa Palembangnya. Iya sih, kalau misalnya kita lihat di konten-kontennya seluruhnya bahasa Palembang. Bahasa Palembang semua ya. Nah, jadi sketsa komedi memang awalnya aku tuh buat yang konten pertama kali itu tentang apa ya? Kayak parodi Crowzero kalau nggak salah. Parodi Crowzero. Crowzero, tahu film kan, Crowzero? Yang tawuran. Ya, Genji gitu. Genji itu ya. Ya, jadi tahu. awalnya aku sama teman-teman SMA, judulnya aku inget banget Pria Jantan. Oke, Pria Jantan. Judulnya Pria Jantan. Nah, judulnya Pria Jantan. Itu kan artinya harus ada talent banyak kan? Iya. Aku ngajak teman-teman SMA dulu. Terus aku juga lihat di konten bocil-bocil itu belum ada bocil-bocil. Belum ada. Iya. Jadi ya awalnya aku buat konten Pria Jantan sama teman-teman sekolah aku. Pertama kayak jantan banget gitu, mau ngelawan orang jantan gitu kan. Tiba-tiba ada temen aku, sok keren kalian. Akhirnya dia nginjek cup gelas gitu, itu kan bunyi ya. Kaget jadi akhirnya tiba-tiba langsung gini gitu. Itu punchline-nya langsung kayak gitu-gitu lah. Jadi itu punchline komedia kayak itu pertama kali video yang aku buat dan bisa ditonton bahkan sekarang. Itu konten pertama dan langsung meledak atau enggak? Enggak meledak dong. Enggak ya? Lebih ke meletup ya kali ya. Iya. Tapi itu kalau dari viewers itu cukup tinggi nggak? Enggak, awalnya ya yang nonton teman-teman aku doang. Dan alhamdulillah mereka support gitu. Enggak ada yang, Iqbal buat video apa sih? Tapi itu pasti awal-awal kan? Maksudnya semua orang masih kayak tabu pengen bikin konten-konten, apa sih ini. Nah lu udah mulai duluan gitu kan? Dan awal konten tuh ya memang jelek banget kalau dibilang sekarang kualitasnya ya. Patah-patah gitu bentuknya. Terus audionya jelek, videonya jelek. Ya karena wajar ya, belajar ya. Karena kita nggak kayak sekarang mikir kualitinya gitu. Itu sih. Kalau tantangan buat konten kan aku juga ada nih di Instagram biasanya pengen nih bikin konten gitu ya. Tapi ada kayak tantangan, males lagi. Itu gimana tuh cara kita biar ngadepin kayak males bikin konten itu? Itulah sebenarnya itu juga aku alami beberapa tahun belakangan karena itu adalah penyakit yang sangat lumrah bagi seorang content creator. Betul lagi. Konsistensi. Itu yang susah dijaga kadang. Iya. Terkadang ya ada yang membuat itu ada faktornya sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak konsisten, tergantung faktornya. Faktornya kayak misalnya aku buat konten tapi penontonnya dikit. Aku buat konten tapi banyak yang ngatain. Nah, terkadang itu yang ngebuat kita males gitu. Iya sih, kalau misalnya kita ngelihat dari awal-awal pasti orang-orang kayak apa sih ini orangnya? Pasti ada juga yang nge-hate juga kan. Iya. Banyak itu yang terjadi. Iya, kalau aku kemarin ya nggak ada ya, karena aku ngerasa nggak ada. Karena aku jarang banget dapat hate comment, bahkan ya mungkin teman-teman aku tuh banyak support, aku juga nggak minta support, nggak minta tonton video aku waktu itu. Karena kelihatan Iqbal kok galak buat video ya, Karena bahasa Palembang mulai ya. Gak apa-apa sih, kita pakai bahasa Palembang juga nggak apa-apa. Iya. Jadi ya kalau dulu ya memang pada saat buat konten itu awal mula tuh memang teman-teman tuh support dan aku sempat bersyukur juga karena mungkin mereka juga ada beberapa yang nggak seneng tapi nggak diomongin gitu kan. Iya. Tapi itulah sebenarnya dulu tuh kenapa aku masih buat konten, bahkan kalau bisa dikatakan udah 10 tahun dari 2015.
Iya, Sekarang kan udah 2025 kan. 2025. Jadi 10 tahun berkarya. 10 tahun. Jadi kenapa bisa bertahan sebenarnya karena aku terus-terusan mau belajar. Aku suka seninya, seni ngebuatnya. Dari mulai buat ceritanya, mulai perekamannya, terus editingnya gitu, sound design-nya dan lain-lain. Aku suka yang di situ karena konten Selontok Fish itu kan sebenarnya arahnya itu hampir kayak film pendek. Oh gitu. Treatment syutingnya gitu. Jadi ya bukan cuman kalau dulu kan mungkin beberapa orang, cuman aku doang yang produksinya mulai dari ngerekamnya, buat ceritanya. Kalau sekarang kan aku udah ada tim gitu. Timnya tuh kebentuk dari 2018. Jadi di sana ada job desk masing-masing dan tim aku pun keluarga aku sendiri kebanyakan. Iya, gitu. Aku juga lihat kalau misalnya syuting itu kayaknya di tempat terdekat juga ya? Iya, perkampungan depan rumah gitu. Depan rumah ya? Jadi kantor aku tuh. Tapi juga orang-orang di sana solid banget ya? Iya, karena mereka tuh suka kalau misalnya, apalagi yang bocil-bocil ya, mereka tuh suka kalau misalnya mereka ada di dalam konten, mereka ada di dalam video malah gitu. Seneng gitu ya? Malah suka gitu. Susah tuh nyari orang-orang yang kayak gitu. Kadang nggak mau ya? Iya, ada beberapa. Oh, jadi awal mula tuh ya. Tapi aku juga penasaran nih, kalau ngonten itu nulis nggak? Kayak ditulis ini gimana, terus ada punchline-nya gimana, ditulis nggak? Ya kalau balik lagi karena Selontok Fish itu kayak film pendek treatmentnya, jadi buat skripnya itu juga hampir kayak buat skrip film gitu. Jadi ada karakter, terus tujuannya apa, halangannya apa gitu. Dan kami juga ada pembentukan karakter. Oh, Madon tuh karakternya seperti ini, Iqbal tuh karakternya seperti ini. Oh gitu, udah ditetapin semua ya? Iya, dibuatin. Jadi kalau Iqbal untuk di Selontok Fish sekarang karakternya anak kuliahan yang kegiatannya itu ya di kampung itu baik sama anak kecil. Beda dengan Madon ini serabutan kerjaannya, terus dia suka mengacau di kampung, suka jahil gitu kan. Emang kalau misalnya kita boleh tahu nih, talent-talent yang ada di Selontok Fish itu siapa aja? Ya kalau untuk sekarang sih ada aku, ada Madon, ada Ape karakternya. Ape. Ada juga Wak Uban, ada juga... Oh Uban ini apa? Yang... Bukan, Wak Uban, namanya karakternya Wak Uban. Yang buat... Bukan. Ya, bukan. Jadi Wak Uban yang ada tuh suka jualan mainan gitu, jualan permainan. Ada juga banyak bocil-bocil kayak Fadil, kayak Aufa, dan Dominic, nama bocilnya Dominic, keren banget ya namanya Dominic. Keren banget ya. Nah, jadi itu karakter-karakter yang baru sebenarnya. Ada karakter legend namanya Mangaing. Mangaing ini sebagai biasanya musuhnya Madon. Jadi Mangaing tuh Madon tuh sering dihukum oleh Mangaing. Misalnya Madon membuat ulah apa, Mangaing yang hukumnya gitu. Banyak hukuman-hukuman yang sudah kami buat di Madon. Ada di Madon ditendang, ada Madon di apa sih? Pokoknya banyak banget udah aku malah Madon itu ya? Keset banget. Iya, kalau di konten gitu Tapi pancelannya. lu sama Madon udah gini banget ya? Udah gini kan, apalagi kami kan sebenarnya sepupu ya, karena ayah kami tuh dua beradik kalau di Palembang tuh. Ngomongin tentang Madon nih, udah berapa lama nggak ketemu sama Madon? Wah, kemarin ketemu dengan Madon. Madon tadi mau ada gimmick dulu ya? Maksudnya nanti ada gimmick ada Madon gitu ya? Hati-hati Don. Hati-hati, Ais. Oke, itu ada lagi nggak talent-talent yang ada di Selontok Fish? Sebenarnya banyak ya kalau dibilang, kalau karakter utamanya itu ada 3, core-nya itu ada 3. Core-nya ada 3. Ada 3, ada Iqbal, Madon, dan Ape, 3 kawan gitu sebenarnya. Kalau sisanya itu pemeran-pemeran yang pendukung biasanya gitu. Cuman kalau untuk karakter utama ya Madon, karakter sidekick-nya itu Iqbal, lalu ada sidekick lagi si Ape gitu. Ada kadang membuat cerita tentang Madon semua, ada cerita tentang Iqbal semua gitu. Cuman biasa dalam konten itu pasti ada Madon gitu. Kadang aku nggak ada di konten, cuman si Madonnya tetap jadi aktor utama gitu di. Tapi ini ada nggak yang kayak mau diangkat misalnya dari Selontok Fish nih kayak, wah aku pengen nih ngasih tahu kalau misalnya di Indonesia nih ada anak-anak yang solid gitu, ada nggak? Kayak sebenarnya gitu? Nggak ada sih. Sebenarnya lebih ke kalau untuk pembahasan konten Selontok itu kami tuh mengkerucutkan konten tuh ke bau-bau nostalgia sebenarnya. Kami terkadang buat konten yang berbau nostalgia. Jadi misal ada permainan-permainan lama yang kami angkat, terus kami buat cerita. Contohnya itu kalau yang terakhir banget itu ada konten beberapa minggu kemarin kami upload dan kontennya meledak. Bisa sampai, kalau nggak salah view-nya di TikTok tuh 6 jutaan. Oh ini mainnya di TikTok juga? Di TikTok Clipper? juga. TikTok. Atau gimana? Klip-klipnya atau? Beda, video full. Video full? Ya, karena kami fokusnya kan ke video vertikal. YouTube tapi main juga kan? Iya, tapi YouTube short.
video vertikal. Karena Oke. lebih naiknya di sana gitu. Kalau yang panjang kami nggak buat, yang landscape atau yang lebar kami nggak buat karena nggak tahu kenapa algoritma YouTube kami tuh nggak ke yang video panjang, malah ke video pendek, video yang vertikal gitu. Nah kemarin tuh kami angkat tentang perahu otok-otok. Tahu nggak perahu otok-otok yang ada di pasar? Yang ada apinya. Ya, yang ada api, yang itu adalah tenaga uap. Dia pakai tenaga uap untuk jalannya gitu. Nah, terus. Itu kan jadul banget ya sebenarnya, dan sekarang masih ada sebenarnya. Nah kami angkat tentang itu dan view-nya udah, kalau sekarang bisa kalian cek mungkin 6 juta, 7 juta view-nya. Wow, 6 juta nih. Karena itu kita mengangkat nostalgia permainan anak kecilnya. Oh ini ada permainan anak kecil, main itu. Dan kami bumbuhin dengan drama. Jadi ada anak kecil yang mau beli perahu otok-otok itu dengan kakaknya, tapi kakaknya nggak punya uang buat beli perahu otok-otok itu. Jadi akhirnya Iqbal sebagai karakter yang baik dengan anak kecil, akhirnya anak kecil tersebut aku kasih perahu otok-otok punya aku yang zaman dulu gitu. Aku masih nyimpen, nah dia kasih dia gitu. Pokoknya kalian tonton aja nanti, judulnya Perahu Otok-Otok. Di Slontok Fish. Di Slontok Fish official. Itu sama ya semuanya, Slontok Fish official, TikTok, YouTube, dan Instagram sama. Iya. Ini kalau misalnya tips ya, biar video kita viewersnya banyak, terus like-nya juga mungkin banyak. Ini juga mungkin tip buat kita juga nih di media bersama nih. Ini gimana tuh? Apakah harus kontennya relate atau gimana gitu? Balik lagi, konten creator tuh udah banyak banget untuk sekarang ya. Bahkan berbagai genre dan berbagai jenis konten. Nah sebenarnya kalau aku pribadi kenapa Slontok Fish itu masih berkutat di dunia sketsa komedi, sebenarnya mungkin ini di Palembang nggak ada yang bikin kayak kita. Mungkin ya. Apalagi pakai bahasa Palembang ya, yang relate harusnya dengan orang Palembang. Kalau Palembang kenapa kami juga masih pakai bahasa Palembang? Karena kami tuh pengen ngenalin nih, oh di Indonesia ini ada bahasa Palembang loh. Nah itu kan tujuannya. Iya, biar orang-orang tuh tahu gitu, kayak oh ini bahasa Palembang ya. Soalnya kami tuh banyak di komentar, ini orang Malaysia ya katanya. Serius? Sumpah, banyak mirip banget bahasa yang komen. Melayu ya? Iya, karena kan kita serumpun Melayu dengan Malaysia, jadi kayak itu yang ngomen orang Indonesia? Orang Indonesia. Bahkan ya mereka nggak tahu bahasa Palembang gitu. Iya sih. Karena Luas mungkin Indonesia memang. Iya, dari dialeknya bahasa Palembang tuh mungkin kayak bahasa Malaysia, kayak contoh kita ngomong anak-anak tuh budak-budak. Oh iya gitu. Malaysia. Budak-budak. Nah, dibilang kayak kayak kalau kita nonton series Upin Ipin kan gitu kan ngomongnya budak-budak. Beberapa dialog atau dialek atau bahkan kata-kata kami tuh katanya di komentar tuh mirip bahasa Kelantan, bahasa Malaysia gitu. Dan kami nggak mau ya ini diklaim ya. Jadi iyalah. Jadi jangan. takutnya punya Indonesia. Bener. Jadi Palembang akhirnya juga. nama TikToknya itu ada logo Indonesia biar orang nggak komen. Oh iya toh? Iya. Slontok Fish ada logo Indonesia setelah Mana itu. sih? Lihat Di TikTok. Di TikTok atau Di di TikTok. Instagram juga? Di Instagram ya tulis di deskripsi. Oh. Tulis di caption apa sih namanya? Indonesia gitu. Iya, Palembang, Indonesia, Sumatera Selatan gitu. Biar orang Biar tahu. nggak diklaim ya. Iya, cuman Itu kami alasannya nih, teman. Iya, kami belum pernah buat sih, kayak belum pernah buat untuk klarifikasi kami ini orang Palembang gitu. Biar orang-orang yang komen aja ya kayak. Banyak yang emosi bahkan. Ini orang Malaysia ya, kok uangnya Indo katanya. Lah jelas lah kalau orang pakai uang Indo ya orang Indo lah kan. Bener. Orang Malaysia kok pakai uang Indo kata yang komentar itu. Itu ringgit kan. Iya, komedi banget komentarnya. Ya paling yang balas-balas komen itu banyak dari netizen. Palembang, oi. Palembang gitu. Palembang, oi. Madai ini katanya kayak gitu kan Malaysia. Tapi itu jujur yang bikin ngeboost kita juga ya. Yang kayak bikin semangat, wah ada yang ini lagi ada yang ngomen-ngomen. Biar termasuk kita, itu. Termasuk buat kita ini juga ya. Semangat konten juga ya. Betul. Ngomen-ngomen ya. Nah balik lagi ke tips tadi ya, aku lupa ngejelasin tahu. Jadi sebenarnya balik lagi ke konten. Konten tuh banyak jenis, banyak genre. Yang paling penting itu kita jangan mikirkan kayak apa ya. Jam uploadnya kapan, hari apa uploadnya gitu. Terus apalagi ya, lebih ke kayak jadwal postingnya bagaimana. Sebenarnya yang paling penting tuh adalah kualitas dan kuantitasnya konten tersebut gitu. Sebenarnya ada yang bilang quality better quantity, ada juga bilang quantity better quality. Jadi kayak lebih bagus lah kita upload banyak, tapi kualitasnya nggak terlalu kita kita lihat gitu. Tapi kalau aku sih quality ya, karena aku kualitas konten tuh aku utamakan gitu. Jadi sebenarnya isi konten kalian itu atau kualitas konten kalian itu
baik dari kualitas videonya ataupun kualitas kontennya. Beda ya kualitas video itu gambarnya bagus, audionya bagus. Kalau kualitas konten maksudnya adalah apa yang orang dapat dari konten kita gitu. Nah itu yang harus kita geluti sebenarnya, harus kita teliti. Kita harus setidaknya orang terdekat kita senang dengan konten kita. Nah jadi konten itu, di dalam konten itu yang harus kita pelajari, kita evaluasi misalnya ada yang salah atau yang gimana gitu kan. Dibandingkan ya kita upload tiap hari katanya biar bisa cepat FYP. Tapi percuma kalau misal kontennya nggak asal upload doang gitu. Iya, nggak ada isi juga ya. Jadi ya lihat apapun jenis konten kalian gitu. Apapun jenis konten kalian, apakah itu food, atau apakah itu ngevlog, apakah itu review dan lain-lain. Kualitasnya itu harus diperhatiin gitu. Tapi itu memang nggak ngaruh ya. Kalau misalnya aku tuh kalau misalnya ngupload tuh ya, ngeliat dulu tuh Instagram. Oh yang rame itu di hari Rabu. Ada kan insight-nya kan? Itu nggak ngaruh ya? Itu sebenarnya gitu. Bonus aja sih sebenarnya. Kayak biar tepat aja gitu. Karena takutnya gini, maksud aku tuh takutnya kita malah kepatok di itu. Oh gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak harus pikirkan kualitasnya dulu baru mikirin yang itu gitu. Jadi aku sekarang malah mau upload kapan aja ya videonya naik-naik aja sebenarnya. Artinya algoritma yang sudah ngikutin ya. Betul. Bukan kita ngikutin algoritma gitu. Keren. Oke, ini kalau misalnya kita nanya nih ya, udah 10 tahun nih Slontokvis ya, atau Iqbal Kibulnya yang 10 tahun nih? Ya Iqbal Kibulnya. Kalau Slontokvis lahirnya 2018. Oke, tapi udah lama lah ya. Iya. Nah ini apakah sudah menghasilkan? Nah, ini udah masuk nih. Tentang penghasilan ya? Penghasilan nih. Sebenarnya cukup gimana dia, cuman ya dia udahlah. Okay. Tapi aku sebenarnya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman ya, ke yang para penonton. Kalau untuk yang tadi ada pertanyaan Iqbal Kibul dan Slontokvis, perbedaannya dan lain-lain. Sebenarnya aku tuh Iqbal Kibul tuh mau aku branding pribadi gitu. Dulu sempat aku mau brand, aku buat konten sendiri yang mana nggak melulu ada Madon gitu kan, yang memang aku banget gitu. Jadi aku ada kemauan buat itu sebenarnya, tapi ya karena aku ngurus Slontokvis jadi mungkin nggak kalau bahasa Palembang nggak tegawi ya gitu nah. Jadi ya sebenarnya untuk diri aku sendiri biar balik lagi ke penghasilan. Kalau untuk niat penghasilan sih, penghasilan dari YouTube Slontokvis itu kan ada pembagian gitu kan. Ini kita ngebahas yang Slontokvis ya? Iya, Slontokvis ada pembagian. Nah, aku tuh pengen buat kontennya biar orang-orang tuh bisa, Iqbal Kibul ada konten sendiri, Madon mungkin ada konten sendiri, tapi core-nya atau pusatnya itu di Slontokvis rumahnya gitu. Nah, cuman aku sudah nge-spill ke orang, aku nanti buat konten di Iqbal Kibul nanti untuk konten aku pribadi. Cuman itu impian tahun 2022. Kayak 2025 aku belum buat-buat. Kebanyakan ya niatnya ya pengen biar orang-orang tuh terkadang di Slontokvis orang mau contoh biasa kami dapat penghasilan dari endorsement atau sponsorship ya. Karena kalau kita ngambil ini pasti mitra ya, kayak KOL gitu ya. Betul, KOL. Jadi kebanyakan ke Slontokvis, sekarang Slontokvis ini tim. Kebanyakan UKM yang di Palembang itu nggak masuk harganya gitu. Karena kami ngetim gitu. Nah kadang aku rekomendasikan ini aja promosinya lewat Instagram aku aja Iqbal Kibul. Itu kan aku pribadi yang produksi. Jadi masih kemakan lah budgetnya gitu untuk aku gitu kan. Nah cuman beberapa bulan kemarin alhamdulillah ya aku nggak ngonten. Bahkan aku nggak ngonten di Iqbal Kibul itu banyak brand yang masuk untuk. Serius? Iya untuk karena ya. Kenapa nggak dilempar aja kalau nggak mau? Banyak brand yang masuk dan aku ambil beberapa. Diambil. Jadi Instagram aku tuh dulunya banyak video Slontokvis, terkadang sekarang malah videonya itu endorse semua gitu yang nggak ada. Itu juga nggak enak juga ya kitanya. Kalau misalnya fitnya ini semua. Karena style juga masih kayak style Slontokvis gitu. Karena kan balik lagi di Slontokvis juga aku hampir berapa persen ya, 60% aku yang ngerjain. Jadi contoh kayak menentukan gambar, shotnya gimana di dalam konten Slontokvis, terus juga memproduksi realnya gitu, kayak ngatur kebutuhannya apa aja, terus ngedit videonya juga gitu kan, lalu sebagai aktornya juga gitu. Nah itu sebenarnya penting juga tuh ya. Iya. Elemen-elemen tadi yang diperhitungkan untuk red card ya. Betul. Karena kalau Slontokvis kan nge-team gitu. Nah kalau penghasilan sih untuk Slontokvis ya, dan sekarang malah jadi penghasilan aku per bulan gitu kalau untuk sekarang. Jadi kalau orang nanya, Bal,
kerjaan kamu apa? Aku bilangnya YouTuber gitu. YouTuber ataupun content creator gitu. Nah kalau mereka nanya detail, aku nggak sampai detail banget kasih taunya gitu. Nanti takutnya ada 100. Nah, takutnya kayak gitu. Itu. Ada tapi kan. Ada. Takutnya jadi untuk penghasilan sih dari ini sih dari YouTube kebanyakan penghasilan. Jadi kami tuh dari AdSense gitu. Dari AdSense jadi YouTube udah ngasilin ya? Monetisasi sudah. Waduh, alhamdulillah. Kapan jadi, kita ya? Sun. Nah, kami memang ternyata dari YouTube itu kan memang awal mulanya buatnya 2018 dari YouTube. Ya awalnya nggak cuman upload video kompilasi aja di YouTube gitu. Terkadang juga buat karya-karya yang lain, karya-karya yang memang ya, pada saat itu kami buatnya itu nggak ngarepin dapat uang, emang cuma pure berkarya aja dulu Selontok Fish gitu kan. Ya, ibarat kayak apa ya? Kami tuh cuman pengen nunjukin kami tuh bisa loh buat konten sketsa komedi gitu. Nah, awal-awalnya cuman berkarya doang. Nah, ternyata sudah monetisasi dan ternyata penghasilannya nih lumayan cukup oke nih gitu untuk di persentase sama teman-teman atau tim aku gitu. Dulu kan malah tim kami tuh nggak tetap karena ya ini kan berkarya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada tim aku atau teman aku yang nggak bisa, ya dia nggak bisa, dia nggak ikut syuting, nggak komitmen lah gitu bisa dikatakan kan. Nah sekarang melihat penghasilannya tuh udah cukup lumayan untuk ya bisa dikatakan menghasilkan lah ya. Bisa untuk kebutuhan per bulan. Jadi akhirnya aku yang istilahnya pegang sahamnya Selontok Fish gitu. Dan teman-teman kru aku sekarang aku gaji tetap gitu. Jadi mereka sebulan tuh harus produksi 12 video, 12 konten. Syutingnya itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu. Jadi kayak hampir kayak ngantor, tapi nggak ngantor-ngantor banget. Karena kan syutingnya kan di depan rumah dan banyak kru-kru aku tuh lokasinya di situ semua gitu. Langsung telepon aja gitu kan? Iya, nggak harus telepon sih, harus langsung datang aja ya. Jadi ya mereka itu aku gaji tetap gitu. Setiap bulannya dengan angka yang beda-beda pastinya karena sesuai job desk mereka gitu kan. Akhirnya ya per bulan nanti mereka gajian gitu, aku yang gaji. Tapi penghasilan YouTube tuh nggak sebulan sekali. Oh gitu? Iya, penghasilan misalnya kita buat... dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Kalau bedain sama yang kayak brand-brand masuk? Beda gitu, itu. Jadi kayak YouTube tuh penghasilannya misalnya misalnya bulan Januari nih kita buat konten, buat video. Nah nanti penghasilannya itu atau estimasi pembayarannya itu bakal dibayar di bulan depannya. Jadi istilahnya aku tuh modal dulu. Biar kawan temen aku tuh bisa gaji per bulan, biar mereka tuh ada uang per bulan. Kalau dulu mereka ya, apalagi Madon ya, kesusahan gitu. Kayak nunggu endorse bae dapat endorse gitu. Tapi Madon itu ngonten juga nggak di pribadi? Enggak ya? Beliau tuh sangat low profile sebenarnya. Sayang banget ya. Yang pure aktor mereka tuh, kayak Reza Ardian dia tuh. Dia hire buat jadi ini ya? Dia nggak sama sekali, mungkin jarang main sosmed gitu. Kenapa dia nggak milih untuk ngonten sendiri? Pernah nggak terbesit pertanyaan itu ke Madon? Iya itu yang buat dia selalu nggak bisa jawab. Diem gitu ya. Lesu bang. Nah gitu ya. banyak kan lesu karena ya kita nggak bisa maksa ya. Jadi kayak teman Madon di Selontok Fish sangat ngikutin bang tuh nanti kok ini ini bakal kami suruh nyebur. Bener-bener jadi artis Madon. Iya bener-bener jadi aktor pure aktor gitu, bukan yang orang sosmed banget gitu. Madon ini sebenarnya. Orangnya low profile jadi kayak beda ya kalau misalnya Madon kayak aku beda. Kalau aku mungkin bisa ngobrol sama Kak Pascal. Kalau Madon tuh nggak kayak gitu. Dia nggak orangnya pendiam gitu. Jadi kayak orang-orang tuh mikir kirain Madon nih orangnya nyenyes gitu, kalau bahasa Madonnya nyenyes. Tapi itu sih sebenarnya. Kita orang yang main di media sosial ya. Kadang kayak kita ngelihatnya, wah nih orangnya asik nih. Padahal sebenarnya kita juga kadang ada sisi introvert ya. Iya, nah, Madon tuh introvert banget sebenarnya. Dia introvert banget? Iya. Nah, lu sendiri gimana? Extrovert gua. Oh jadi? Kebalik sebenarnya. Kalau depan kamera juga asik, di luar juga ekstrovert juga gitu ya? Iya gitu. Kalau misalnya di dalam konten, kebanyakan karakter aku tuh memang karakter yang dibilang, kayak balik kayaknya orangnya pendiam atau kayak orangnya itu malah kebalik ya? Iya, orangnya itu kayak mungkin nggak terlalu bisa bergaul gitu kan. Tapi bedanya di realitanya kebalik. Madon yang introvert, aku yang extrovert gitu. Malah kebalik ya? Itulah media sosial agak fake juga sebenarnya. Ya balik lagi karena Selontok Fish kan itu pengkarakteran. Jadi kayak
Pernah kan pasti lihat misalnya di sinetron atau di film, ini unsur belaka gitu-gitu, ada kesamaan gitu kan karena ya di sini kami buat karakter gitu. Kadang orang-orang tuh nganggap kami Salam Madon, Madon nggak pernah puasa. Ya Madon marah karena aslinya dia puasa gitu. Cuman di konten dia dibuat dia suka nggak puasa gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya ini kebutuhan konten cerita gitu. Ini fiksi gitu. Tapi sebenarnya mana tuh? Hah? Puasanya enggak? Puasanya nih. Iya. Nah, balik lagi ke penghasilan ya. Dari ya itu belum. Ya duit uang yang dihasilkan dari YouTube itu yang jadi core-nya. Jadi mereka ada gaji. Jadi sebenarnya aku tuh ini Kak Pascal, sebenarnya aku tuh agak gambling. Jadi aku harus bermodal berapa sebulan gitu kan. Penghasilan YouTube ini nggak tentu. Kadang kalau view-nya lagi naik banget. Kalau lagi turun gitu. Nggak ketebak kadang. Kumpulan tuh kita nggak ketebak biasanya berapa. Cuman ada istilahnya tuh angka pastinya ada. Jadi aku ngeluarin segini setidaknya aku balik modal atau aku untung gitu. Jadi aku sebenarnya lebih ke kayak biar teman-teman aku nih ada penghasilan gitu kan. Jadi ibaratnya perjuangan-perjuangan pengorbanan mereka pada saat berkarya dulu. Betul. Di sini ya mereka akhirnya bisa menghasilkan dari konten doang yang mana konten ini bisa dikatakan pekerjaan yang cukup menyenangkan gitu. Syutingnya di depan rumah doang gitu. Terus juga vibes-nya happy syutingnya gitu. Jadi ya penghasilannya dari utamanya itu. Nah terkadang misalnya dalam 1 bulan tuh ada bonus siala biasanya ada sponsorship atau endorsement yang masuk. Tapi kalau misalnya dibilang lebih gedean sponsor ya kali ya? Iya, endorse ya? Endorsement. Karena untuk satu sekarang video, ya? untuk sekarang. Karena satu video mungkin bisa ke 2 digit angkanya gitu. Dan itu dibagiin sama teman-teman. Ada persentasenya gitu. Yang pasti ya aku yang menjadi produser yang memimpin persyutingannya, mimpin kontennya. Itu yang paling bisa dikatakan persentasenya lumayan gede dibanding yang lain. Itu TV nggak ada yang mau beli itu? Apanya? Konten-konten. Karena gue orang TV juga nih. Gak ada ya? Kayak pengen, wah ini Sulantopis nih Palembang banget. Misalnya kayak TV-TV yang ada di Palembang lah gitu. Gak ada yang nawarin. Atau misalnya orang lain deh, painters lain yang kayak mau nawarin Sulantopis di hire buat jadi talent di sini, di situ gitu. Gak ada? Belum? Sejauh ini belum ya. Belum ya? Paling beberapa, kalau Madon tuh kalau nggak salah pernah di konten mana, tapi ternyata Madon tuh dibilang bisa bisa semuanya mungkin ya. Jadi mungkin nggak cocok aja. Kemarin tuh pernah ada satu TV yang ngajak Madon sebagai host. Jadi ada beberapa tawaran, cuman kebanyakan ya nggak cocok aja gitu. Kalau selama ini ya. Tapi aku lupa, mungkin nggak banyak sih, beberapa doang gitu. Ini juga masih berproses juga kan? Masih proses. Nah, ini masih juga belajar. Masuk ya? Yeah. Nah ini masuk juga pertanyaan, apakah akan selalu ngonten? Maksudnya kayak ke depan-depannya selalu ngonten terus gitu? Atau akan ada masa yang kayaknya gue enough deh ngonten? Sebenarnya kalau untuk sekarang sih, kalau konten ya karena pertama ada aspek pertama ialah aku nganggepnya, aku berpikir Sulantopis tuh udah gede. Di Palembang. Di Palembang ya, aku nggak ngomong seluruh Indonesia enggak. Di Palembang. Tapi menuju. Iya. Menuju. Jadi di Palembang kayak... Sebelum itu Sulantopis tuh apa sih maksudnya? Oh itu lumayan cukup panjang kalau dibilang ya. Dari awal, keep dulu pertanyaan tadi. Sulantopis dulu deh. Sulantopis tuh sebenarnya artinya adalah ikan selontok ya. Fish tuh ikan kan? Ya, fish ikan. Selontok itu ikan apa ya? Ya. Jadi gini, Kak Pascal tahu gabus, ikan gabus? Tahu, ruan. Nah, tahu juga bahasanya itu. Jadi ikan gabus selontok itu adalah keluarga besannya dari ikan gabus gitu. Masih spesies maksudnya. Toman? Ya, bukan. Jadi gini, kami, aku, Madon, dan teman-teman lain di kampung, itu suka mancing. Suka mancing di mana ya? Kalau kami bisa katakan mancing di sungai Musi gitu. Nah, kami tuh mancing ada target sebenarnya. Kita mau dapetin udang. Mancing udang targetnya. Bisa juga mancing udang? Udang ya? Bisa. Mancing udang. Ujang nggak bisa. Udang bisa, ujang nggak bisa. Bisa tuh. Ya. Bisa sih sebenarnya. Jadi kami mancing udang awalnya itu sebagai target. Nah, cuman ada ikan yang ikan yang istilahnya tuh nganggu gitu, yang bukan target. Ikan zong gitu. Iyalah ikan selontok ini. Selontok itu bukan yang sapu-sapu itu ya? Bukan ya?
Mirip dia. Mirip Jadi ya? ikan selontonya nanti ya mungkin editor bisa kasih tahu ya. Gambarnya ini nih, ikan selontok. Gitu. Nah, ada di Google ada. Oke. Aduh, Biar bisa tahu editor ya. Biar tahu menit Iya. berapa nih, catat Bentuk aja ya. editor ya. Sebenarnya ikannya tuh bentuknya kayak ikan, apa ya nama ikan yang itu, dia tuh bentuknya kayak ikan gabus. Tapi dia ada kayak corak-corak kayak macan gitu, corak-corak gitu. Ini, betutu. Nah, kayak ikan betutu. Keren gitu nih. Ya, kayak ikan betutu. Ikan betutu kan gede. Kalau ikan selontok ini dia tuh ikan yang ada, dia tuh hidupnya tuh di pasir gitu, di paling dasar. Jadi kalau mancing apa, jadi segmen mancing mania ya kita ya. Itu tutorial ini ngikat tali pancing gitu. Oke, itu Jadi awal. kita mancing udang dan nggak dapat udang, ikan ini yang ganggu. Oke. Ikan selontok ini yang ganggu. Nah, jadi ikan selontok ini dia makannya tuh misalnya tuh nyedot. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang buat kail pancing itu masuk ke organ tubuh dia, bukan di mulut doang. Ikan tuh kan kadang kita mudah lepasinnya di mulut doang ya. Kali ikan selontok ini dia nyedot sampai ke ginjal-ginjalnya. Sampai gitu. ke ginjal-ginjal. Iya. Jadi ketika dapat susah ini dilepasin itu susah. Jadi kayak kita benci dengan ikan ini karena ikan ini. Kita benci. Iya, kami benci dengan ikan selontok gitu waktu itu. Jadi ikan ini harus mungkin dibelah dulu badannya ataupun kami putusin mengorbanin kail pancingnya biar karena susah, lepasnya susah. Nah, jadi ikan ini bisa dikatakan ikan pengganggu dan kami benci dengan ikan ini dan namanya juga lebih ke lucu ataupun lebih ke agak selontok gitu nah. Selontok gitu. Kami banting ke pokoknya ibu itu. Ikan tadi iya, karena karena itu tuh bukan harapan kami ikan itu dapat gitu. Karena ikan itu nggak bisa dimakan. Tapi kenapa? Namanya kan selontok fish. Kan benci tuh ya. Iya. Nah, kenapa dijadiin nama? Iya, jadi gini, setelah itu selontok ini kan bisa dikatakan ikan pengganggu dan ini sama kayak karakter Madon. Dia tuh suka ganggu gitu kalau dalam karakter selontok fish gitu kan. Nah, akhirnya kami itu pernah ada satu konten di mana kamu pasti lo tahu ya, ikan selontok tuh ikan apa gitu, sudah tahu ya, sudah terbayang ya. Jadi kami pernah buat konten judulnya Perkara Ngelem. Oke, nah, perkara ngelem. Jadi kami tuh buat konten yang mana Madon itu sedang aku ajak mancing. Jadi kayak awal konten tuh, Madon mancing yuk gitu. Tapi karena mancing tuh udah biasa banget, akhirnya aku plesetin jadi kayak mancing ikan selontok gitu. Makin mancing ikan selontok yuk. Mancing ikan selontok. Ini kejadian nyata kan? Di konten. Oh, di konten. Kayak buat di dalam. Tapi enggak yang dari kisah nyata? Enggak, karena ikan selontok bukan target kan. Bukan target. Ya masa kami sengaja mancing ikan selontok kan aneh gitu. Karena ikan itu nggak bisa dimakan, katanya beracun juga gitu. Maksud sih? Iya, nggak bisa dimakan. Kalau nggak salah kalau kita makan ikan selontok tuh kita ruam-ruam gitu. Bukan jadi Madon? Bukan. Tiba-tiba dong gitu. Tiba-tiba jadi Madon. Jadi dah ya. Setelah dari situ aku di konten itu aku ngajak Madon mancing ikan selontok gitu. Lajulah bal, aku nak ngelem. Nah, jadi kami sangka, wah kau ngelem ya, Juk tahu mama kau gitu kan. Juk tahu lah. Akhirnya kami gebukin Madon karena dia ngelem, ternyata dia bukan ngelem yang gini tapi ngelem sepatu. Itu salah persepsi sebenarnya. Nah, itu kan kontennya tentang ngelem ya, tentang ngelem kayak gitu. Tapi orang-orang tuh komentar banyak, wah ikan selontok, udah lama gak denger nama ikan selontok gitu. Jadi orang-orang tuh malah salpoknya ke aku ngomong ikan selontok. Jadi ciri khas dong pada saat itu. Akhirnya aku bilang sama Madon, Don, kamu ada Instagram kan? Ya. Instagram kamu tuh namanya ganti aja. Dulu nama dia kayak Mamas Ganteng. Ini ya? Ya, nama dia kayak Mamas Keren, Mamas Jambang gitu, Mamas Godek, nama dia kayak gitu-gitu. Padahal nama dia Madon. Kok Mamas sih? Sok keren Don, kok Don. Jadi kan namanya Mamas, ganti Madon. Biar kamu ada ciri khas, karena kan kamu mukanya unik, kamu mukanya berkarakter. Oh tapi dia nggak yang kayak pakai perasaan ya? Enggak. Enggak, dia orangnya nggak baperan gitu. Dia sama aku akrab banget gitu. Jadi aku bilang sama Don, nama Instagram kamu ganti aja jadi Don Selontok, biar ada ciri khas. Don Selontok. Kayak aku Iqbal Kibul, Madon Selontok, atau kayak mungkin apa ya, misalnya Dimas Afro, misalnya kayak gitu-gitu nah. Afro. Ya, misal atau apa gitu kan. Nah, jadi biar ada ciri khas nama gitu. Jadi akhirnya Madon pakai nama Madon Selontok. Itu tapi nama-nama dulu banget ya? Iya. Aku juga dulu nama Facebook, wah itu ini banget. Pascal sayang semua. Pascal anak setia. Pascal fuck you po. Wah. Fuck you payung kalau nggak salah. Fuck you payung kalau nggak salah.
Bukan Pascal pasukan armada bukan ya? Bukan ya. Kalau aku dulu Iqbal budak setia dulu tuh. Wah, budak community. Ada community-nya dulu. Tapi itu lucu-lucu banget ya. Iya. Aduh. Jadi istilahnya tuh ada nickname. Yes. Ramadan namain nickname-nya Don Slontok dan itu menjadi ciri khas kami dan akhirnya kami ngetim kita namain tim kita apa ya? Tadi bisa di ini nggak sih? Tadi apa? Bisa di edit nggak? Ya bisa lah, masih ada tet gitu. Tugas lagi untuk editor ya gitu. Udah, aku tahu sebagai editor ya, aku tahu. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Kita nggak terlalu eksplisit ya tadi ya. Nah, jadi akhirnya kami buat tim namanya Slontok Fish. Okay. Awalnya kami kira salam Slontok Fish gitu. Kayak cuman bisa ngiseng doang ngomong itu. Slontok Fish kami kira fish yang PAC. Apalagi bukan yang fish band itu ya, bukan juga. Bukan. Jadi fish ke ikan. Oke. Ya karena ya Slontok Fish ya ikan selontok gitu. Jadi nama tim kami adalah Slontok Fish termotivasi dari namanya lucu aja dan memang ada sejarahnya kenapa Slontok Fish gitu. Karena biar orang-orang tuh tahu lah ikan selontok tuh mungkin cuma orang Palembang yang tahu ikan selontok ataupun ciri khasnya Palembang gitu. Tapi mungkin nama tempat lain beda gitu. Beda. Kan? Ya mungkin betutu tadi atau ikan apa gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Dan kalau lebih detailnya bisa nonton di YouTube Slontok sebenarnya. Nah, itu buat teman-teman juga bisa sih sebenarnya kalau misalnya mau cari konten-kontennya itu bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di YouTube ya. Di-subscribe juga. Nih teman-teman yang nonton Slontok Fish juga boleh subscribe kita juga kali ya. Iya dong, bersama ini gitu. Nah ini terakhir nih, ada game sedikit nih. Wah apa tuh? Ini pilih cepat aja tuh, pilih cepat ya. Aduh kok deg-degan Angga ya? Oke, Mang Aing atau Madon? Wah, Madon. Untuk karakter Slontok ya. Oh, kalau di real life aku Bang Aing lah pasti kan. Oke, selanjutnya. Selebgram atau influencer? Wow. Agak berat semua. Aku lebih pilih selebgram sih. Selebgram. Influencer. Astaga, agak bagus kan deg-degan. Selebgram atau influencer? Influencer. Kenapa? Tapi sekarang influenza. Oh, agak flu ya. Itu kayak jokes ini ya, radio ya. Nanti lah kita bahas bentar. Oh, jadi influencer. Kenapa nggak mau disebut selebgram? Karena apa? Karena kayak aku ngerasa itu ejekan gitu. Waktu beberapa, wow selebgram. Jadi kayak gimana ya perasaan gitu? Iya lagi. Kalau lebih enaknya sebenarnya content creator. Cuman nyebutnya mungkin 2 kata jadi agak susah ya kali ya. Jadi lebih suka influencer. Karena ya influencer tuh menurut aku sih agak berat ya karena memang. Harusnya nge-influence gitu. Iya nge-influence. Tapi ya kami aku juga dan Slontok Fish juga, aku ngerasa aku nge-influence juga. Jadi terkadang mainan-mainan yang kami tunjukkan di konten kami akhirnya dimainin sama teman-teman. Tapi jujur nge-influence juga sih. Karena ada dulu di zaman 2000 COVID lah ya. Aku tuh sebenarnya sempet nge-DM Kak Iqbal juga. Pernah. Aku tuh kayak ngasih ke teman-teman aku nih yang di Instagram. Kayak lagi masa-masa COVID nih jangan yang kayak lagi. Akan banyak tuh ya kasus-kasus pokoknya gue lupa deh. Pokoknya harus pakai masker gitu. Nah aku tuh minta repost juga dan di repost itu aku setuju. Di repost ya? Iya men. Oh, aku nggak ingat. Gue nggak tahu itu pakai admin atau enggak. Tapi, enggak lah, Iqbal Kibul kan. Iya, aku pribadi dong. Iya. Itu influence juga menurut aku. Apalagi misalnya kayak konten-konten juga kan. Itu kan nge-influence orang-orang buat akhirnya juga nih ngonten gitu kan. Oke, kita next lagi. Ada lagi tadi pertanyaannya. Radio atau content creator? Content creator dong. Content creator ya. Nah ini sebenarnya fakta lucu juga nih. Kita dikit aja nih sebelum closing. Karena kita pernah sempat di satu wadah yang sama ternyata ya. Tapi duluan kan? Duluan aku Kak. Duluan. Ada salah satu radio lah di Palembang yang Ciamik ya. Iya. Kayak nggak mau dibahas sih. Stiker gitu. Stiker. English. Nah. Oke, terakhir nih. Kita mungkin buat teman-teman nih yang baru mau mulai kayak pengen konten, itu ada nggak tipsnya gitu? Ya, tips terakhir sih mungkin memang nomor 1 adalah konsisten. Itu yang paling pasti. Terus konsisten itu adalah power dari semua content creator. Karena konsisten itu yang membuat kita akhirnya ke branding sendiri gitu. Terus jangan
langsung berpikir bahwasannya konten itu harus pakai alat-alat yang mewah, alat-alat yang harus proper. Enggak, pakai alat yang kamu pakai sekarang. Lalu terus juga konten tersebut jangan sampai konten yang kalian buat tuh setidaknya kalian puas sendiri dengan kontennya gitu. Jaga kualitasnya, kualitas perekamannya, kualitas editingnya, kualitas audionya dan lain-lain. Nanti kalau kalian nyaman nontonnya, temen juga bakal nyaman juga nontonnya. Apalagi followers itu pasti nyaman dengan video kalian gitu. Lalu juga tips yang lain lebih ke kayak jangan sampai kalian tuh down ketika kalian buat konten itu view-nya sedikit ataupun ada yang hate comment mungkin jangan langsung down. Itu berarti intinya kalian harus evaluasi. Intinya kalian harus meningkatin konten kalian ke depannya gitu. Jadi jangan mudah menyerah lah. Terus sebenarnya harus pilih yang paling penting konsisten dulu milih genrenya. Misal contoh dalam 1 bulan kalian mau buat konten tentang apa. Boleh tuh mau explore konten yang lain. Misalnya hari ini kalian buat konten tentang review makanan, hari ini kalian buat konten sketsa komedi, lalu kalian buat konten tentang tutorial apa gitu. Dan nggak apa-apa, coba-coba dulu, explore dulu. Nah nanti bakal ada satu video yang orang suka, yang view-nya paling tinggi. Nah kalau misalnya nih, dari sekian banyak konten yang kalian coba, itu ada satu konten yang naik, atau satu konten yang view-nya drastis. Nah setelah itu buat konten seperti itu lagi. Nah, karena orang-orang nonton dan orang-orang like, dan orang-orang pengen nonton konten kalian seperti itu. Contoh aku pernah buat review makan, aku pernah buat tutorial, aku buat sketsa komedi. Dah, ternyata sketsa komedi aku naik nih. Dah, akhirnya aku konsisten dengan sketsa komedi gitu. Karena orang-orang mau nonton sketsa komedinya Iqbal gitu. Bukan tiba-tiba Iqbal review busi motor, gak mungkin kan. Nah, jadi teman-teman ya harus explore dulu. Kalau udah ketemu genrenya, needs-nya, ketemu jenis kontennya, konsisten dengan satu konten itu. Karena orang-orang bakal nge-branding kalian. Kak Pascal itu yang suka buat konten balap-balapan misal gitu kan. Karena baju balap sebenarnya. Bukan ini? Bukan ya? Bukan. Baju rugby atau apa ini? Rugby. Oh, keren soalnya. Itu aja sih tipsnya. Nah ini tadi kan buat teman-teman yang nonton ya, dari Kak Iqbal Kibul sendiri dan Selontok Office mungkin kedepannya ini ada apa gitu? Oh iya, sebenarnya ini adalah impian aku dari tahun ke tahun ialah aku pengen buat film panjang. Untuk ditonton di bioskop di Palembang, pure bahasa Palembang biar orang-orang tuh tahu film panjang bioskop mungkin ya yang bisa ditonton yang Selontok Fish gitu. Mungkin Selontok The Movie atau apa gitu judulnya nggak tahu, tapi itu impian aku kalau udah banyak uang, kalau ya mungkin ada investor mungkin yang mau. Impian aku dari dulu mau buat film panjang. Jadi ya orang-orang nonton di bioskop gitu, tiketing, nonton film itu gitu. Karena kan banyak film-film orang-orang daerah yang ngangkat akhirnya ke film panjang, ke film bioskop gitu. Nah, jadi itu impian aku sih. Cuman nggak tahu kapan ya, tapi itu masih jadi impian terbesar aku gitu. Wah, keren sih. Oke deh, thank you Kak Iqbal Kibul ya. Udah ngobrol selama hampir 1 jam lah ya. Pokoknya thank you udah mampir ke sama-sama Kak Pascal. Media Bersamo. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa nonton next episode di Kata Bersamo dan terima kasih.